untuk jadi bulat, macam-macam. Hanya kalian ikhwan aja yang nggak bisa berpikir karena nggak ada di situ. Kamu apa kabeh? Bukan tukang gula, ya bukan tukang jadang, bukan tukang kayu, ya wis apa. Itu begitu. Nah itulah selesai umpamakan seperti itu. Nah kan satu hadis itu bisa menimbulkan beberapa pendapat. Nah jika ada beberapa pendapat ini, ya kan caranya, ya kan kok berbeda. Kita tunduk dan patuh pada bagaimana ulama ahli hadis. Kenapa? Karena ulama hadis itu murni nggak ada kepentingan lagi. Dia melihatnya pohon kelapa ya pohon kelapa, pohon kelapa, ya kan? Bukan orang tadi yang tukang biting dia melandanya itu ya kan? Jaduli sing itu kok, itu belalai sing itu kok, kan begitu semuanya beda-beda. Ya kan? Itu begini, pokok ya. Maka para ulama ahli hadis biasanya tidak berpendapat, cuma mengatakan ini loh perintah, ini loh larangan, kan gitu kan? Ini loh perintah, ini loh larangan. Kalau ulama ahli fikih lain, ini perintah, tapi perintah ini sunnah, tapi perintah ini wajib dan timbul berbeda. Ini larangan, itu ahli fikih, larangan ini haram loh, yang kan kata ini haram loh. Nah itulah ulama ahli. Ya kan? Itu seperti itu, ya kan? Tetapi bagaimanapun para ulama ini juga diperlukan ketika menelaah sebuah hadis untuk menentukan bobot hukum diperlukan. Ya. Bapak Ibu ya Pak, ikhwafillah rahimakumullah. Kita akan membahas pertama adalah tohara. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam IV dan Imam Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini disahihkan oleh Imam Huzaimah dan Imam Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dengan sanad Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah itu seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi paling banyak. Maka kalau Abi Hurairah ini dijadikan seorang mahaguru, seorang profesor, maka Abi Hurairah ini adalah seorang profesor yang sangat besar, profesor yang terbesar di zamannya, Abi Hurairah. Karena sekian ribu hadis itu berasal dari lisannya. Itulah para sahabat tidak bisa membayangkan. Ya. Beliau hafal sekian ribu hadis. Padahal menghafal Al-Quran dengan hadis itu jauh berbeda. Lebih sulit menghafal hadis. Itu Abdullah. Ya. Beliau menjadi sumber ilmu. Kemudian yang kedua Aisyah ini di kalangan para ulama hadis, beliau ada seorang guru kedua. Karena dari Aisyah itu sendiri lah, ya kan? Dari Aisyah itu sendiri sudah keluar ribuan hadis, cuma di bawah sahabat Abi Hurairah, Aisyah. Jadi yang selama ini kita kenal Aisyah adalah istri Nabi yang paling cantik, istri Nabi yang agak manja. Di balik itu semuanya menyimpan segudang ilmu darinya sampai sekarang. Sehingga para sahabat dulu laki-laki suka berburu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Cuma saat itu ya kan, perburuan hadis itu masih alami dari mulut ke mulut.
tidak diajarkan lewat diktat, lewat buku, lewat karya ilmiah, lewat seminar, lewat apa, bukan. Dari mulut ke mulut saja, ya kan? Tidak ada kampus, ya kan, yang resmi. Kalau memang kampus kayak di pohon kurma, ya di pohon kurma. Kalau di beranda rumah Rasul, di beranda, ya kan. Bahkan kalau di kuburan pun juga di kuburan. Itu seperti itu. Tapi ilmu kemudian menyebar sampai akhir zaman ini. Sangat luar biasa. Aisyah. Banyak para sahabat yang bertanya pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya, kenapa Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis daripada Aisyah? Padahal Aisyah itu orang paling dalamnya Rasulullah SAW. Itu begitu. Kenapa Aisyah kok kalah? Ya kan? Lebih banyak Abu Hurairah daripada Aisyah. Ternyata karena Aisyah itu sebatas istrinya. Kemudian sebatas istrinya ini Aisyah kadang-kadang tidak diajak Rasulullah SAW bepergian bersama. Abi Hurairah itu sebagai ajudan Rasulullah SAW, sebagai pelayan Rasulullah SAW. Maka beliau Abi Hurairah ini bisa mendapatkan hadis ketika Rasul di rumah, kecuali ketika Rasul di kamar, itu lain. Ketika di rumah, Abi Hurairah bisa mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW. Lalu setelah di kamar itu hanya Aisyah. Padahal Rasulullah itu jarang di kamar, ya, jarang di kamar. Nah, ketika bepergian, Rasul tidak mengajak Aisyah, kadang-kadang mengajak. Dan saat itulah Abi Hurairah mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW yang paling banyak. Sehingga ilmu Aisyah, ilmu Abi Hurairah itu di dalam kabar, di dalam safar, di rumah dan di perjalanan. Dan yang ketiga adalah sahabat Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW, pelayan Rasulullah SAW. Beliau di rumah di samping Abi Hurairah. Ini ketiga. Tapi karena Anas bin Malik jarang bepergian bersama Rasulullah, maka beliau mendapatkan adalah sama dengan Aisyah. Cuma kalahnya sahabat Malik, Anas bin Malik, beliau tidak mendapatkan ketika Rasulullah di tempat tidurnya atau di kamarnya. Dia juga sebagai maha guru di dalam Islam. Maka jangan heran, kenapa nanti kok berulang-ulang hadis ini adalah dari ini. Jadi orang lain hanya sebagian saja. Alhamdulillah, saya bacakan hadis dari Abu Hurairah tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bahri wa tahuru ma'un. Rasul mengatakan di dalam urusan laut adalah suci airnya. Al-hillu maitatuhu, dan di dalam laut itu adalah halal bantainya. Pertanyaan ini adalah berasal dari seorang sahabat yang jauh dari kota Madinah, karena yang berada di pesisir pantai, hidupnya sebagai seorang nelayan, hidupnya sebagai seorang nelayan. Makanya orang-orang Arab itu di Mekah maupun di Madinah, mereka itu heran ketika Al-Quran itu membicarakan laut. Ketika Al-Quran itu membicarakan laut,
ketika Al-Quran itu mengupas laut. Rasul sendiri tidak pernah pergi ke laut pada saat turunnya ayat itu, tapi kok belum bisa menyampaikan tentang laut. Ya. Maka di sini kan umat itu saat itu, ya kan, hanya ada dua. Mereka kagum dan mengagungkan Al-Quran, kagum pada Rasulullah, dan mereka mengagungkan Al-Quran, yaitu beriman. Mereka kok begitu ilmiahnya Al-Quran, padahal kita ini tidak pernah ke laut. Padahal yang cerita Al-Quran dibacakan Al-Quran tidak pernah nyebur laut. Kok mau bicarakan laut? Bagi mereka yang mendengar demikian ini, sebagian ada yang menolak. Ya, ketika Rasulullah membicarakan laut, menolak. Maka jawabannya mengatakan, ada sihrun mubin. Ini adalah sihir, kan? Sihir yang nyata. Jadi Rasulullah itu dibisi-bisi setannya. Ya namanya orang kafir. Ya kan? Kalau dia begitu mengatakan huwa majnunun, dan dia orang gila. Kita tidak ada laut sini, nggak kayak gitu kok dia bisa bicara laut. Jadi hanya dia ngoceh saja, gila. Ini perkataan orang kafir. Nah ternyata dalam perjalanannya, ya kan, dalam perjalanan Islam itu berada di Madinah, Islam kemudian muntasir, berkembang, wataniyah, dan tersebar. Nah, berkembang ini kemudian ada seorang sahabat yang profesinya sebagai pelaut mencari ikan. Dia mengalami sebuah kebudahan. Jadi ketika melaut itu dia membawa air sedikit. Ketika membawa air sedikit, dia minum. Kalau air ini saya minum, saya tidak bisa wudhu. Tapi kalau saya buat wudhu, saya tidak bisa minum. Terus minum apa? Bercampur. Karena dia seorang sahabat, maka beliau kemudian berjalan ratusan kilometer menuju kepada Rasulullah SAW, hanya tanya urusan laut. Tanya kita sahabat hebat, perjalanan jauh ratusan kilometer hanya tanya tentang air laut. Ini kalau kita atau orang zaman sekarang kayak gitu tuh langsung dihukumi dengan kawal sejarah, wis sah gitu aja. Ya kan, nggak perlu nanya, ya kan. Ini urusan harus sah gitu aja. Ini sahabat. Memang para sahabat itu orang yang harus ilmu. Maka para sahabat itu orang yang pandai-pandai, harus ilmu. Kemudian dia mengajukan pertanyaan ini kepada Rasul, ya Rasul, aku ini pelaut. Aku berbekal air sedikit. Kalau aku buat wudhu ketika ada kamu sholat, aku tidak bisa minum. Kalau aku untuk minum, aku tidak bisa berwudhu. Bolehkah saya itu berwudhu memakai air laut? Ini bukan kebodohan seorang sahabat, kecerdasan. Barangkali